Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, para yang menyaksikan channel YouTube Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara atau Prima DMI, hari ini kami melakukan kunjungan yang kedua di Masjid An-Nur Ngade dalam program acara Kuras Kunjungan Remaja Masjid. Dan hari ini yang menjadi narasumber yang sangat spesial yakni Pak Imam Masjid Ngade. Pak Imam, Masya Allah, luar biasa Pak Imam. Ini adalah pertemuan kita yang kedua ya Pak Imam ya. Sebelumnya Safari Ramadan, yang kedua adalah ini Kuras Kunjungan Remas. Memang inisiatif ini yang kami lakukan dari Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara, karena waktu kami siaran kemarin di RRI, itu di RRI kami siaran, ada Pak siapa namanya, beliau dari Ternate sini sudah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya lupa namanya. Beliau katakan begini, Ketua Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara, Pak Haikal, jangan cuma berkecimpung di RRI, jangan cuma di dalam kota, coba pergi sampai di seluruh pelosok Maluku Utara, pergi di kelurahan-kelurahan, pergi di tempat-tempat yang lain, kunjungi dan datangi langsung, terus interview pengurusnya, interview Pak Imamnya, interview remaja masjidnya. Jangan cuma situ, karena saya rasa belum maksimal jika remaja masjid Maluku Utara ini hanya berkecimpung di RRI ataupun di Safari Ramadan, itu belum maksimal, kata seperti itu. Dari situ Pak Imam saya pun tergugah, ya Allah, iya betul juga. Harus adik-adik kita, teman-teman kita ini semuanya harus ada perhatian dari Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara. Apapun itu, minimal yang kita lakukan adalah sumbangsi pemikiran supaya mereka bisa aktif di masjid sini Pak Imam. Itu mungkin harapan kita, harapan Pak Imam, semua harapan generasi muda, semua harapan orang tua, supaya anak-anaknya, pemuda-pemudanya, pemudi untuk bisa ambil bagian memakmurkan masjid. Seperti yang saya gagas kemarin waktu Safar Ramadan, bahwa kegiatan Safar Ramadan dari Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara adalah tujuan yang pertama, satu, mengembalikan semangat kaula muda untuk memakmurkan masjid. Yang kedua, silaturahmi supaya saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bagaimana Pak Imam, betul toh? Dan terkait itu saya akan mewawancarai Pak Imam langsung, karena tadi juga terlalu terburu-buru mungkin Pak Imam. Jadi kami berharap kepada remaja masjid ataupun pemuda-pemudi kelurahan, pemuda-pemudi kelurahan yang ada di masjid, di seputaran Masjid An-Nur ini, mari kita ke masjid berbondong-bondong untuk kita dengarkan interview, karena ini nanti ditampilkan langsung di channel YouTube Remaja Masjid Maluku Utara Prima DMI. Oke Pak Imam, langsung saja. Pak Imam Ngade ini adalah salah satu penggemar setia obrolan Jumat Mubarak di RRI. Selalu saya kalau host, pasti penelpon pertama Pak Imam masuk, bertanya apapun DP topik itu. Masya Allah Pak Imam, karena Pak Imam ni jiwanya kaula muda sekali. Pak Imam tahu bagaimana trik merangkul kaula muda, merangkul para pemuda, itu sangat bagus. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pemuda adalah penerus generasi bangsa. Pemudanya baik, maka bangsa ini akan baik. Pemudanya buruk, maka bangsa ini akan buruk. Bagaimana Pak Imam ya? Itu Pak Imam so bilang di RRI itu, Pak Imam telepon saya, hafal Pak Imam pe bahasa itu. Sampai sekarang saya bilang, oh saya rindu Pak Imam, mau kemari dulu di masjid sini, saya teramin Pak Imam, mau tagih kuitarga Pak. Oke Pak Imam, langsung saja saya interview Pak Imam terkait dengan Masjid An-Nur ini yang
tong sama-sama cintai karena terlihat sangat megah sekali masjid ini, luar biasa. Dengan kemudian jamaahnya juga yang sholat juga banyak di sini, Pak Imam. Yang saya mau tanya di sini di masjid ini, apakah remaja masjidnya ada? Kalau ada, apakah remaja masjidnya aktif? Kalau tidak, bagaimana? Maksudnya saya ingin tanggapan dari Pak Imam langsung dan nanti disaksikan oleh para penonton dari channel YouTube-nya Prima DMI tentang pemuda-pemuda yang ada di Kelurahan Ngades sini. Antusiasnya mereka untuk memakmurkan masjid seperti apa? Silakan Pak Imam. Terima kasih Pak Ikal yang mana berikan kesempatan bagi saya untuk memberikan sepatah kata menyangkut pemudi remaja masjid. Pemuda-pemudi masjid sebenarnya ada. Setiap kelurahan itu ada, termasuk kelurahan ini juga ada. Nah, ini artinya dengan adanya pemuda remaja masjid perlu bimbingan, termasuk punya ketuanya. Perlu pembinaan ini harus jalan sehingga dorang juga merasa bahwa ada punya bimbingan. Cuma karena begitulah nama kemanusiaan ini, karena ada punya hal-hal yang lain, termasuk pemuda remaja masjid ini juga dia orang PNS selalu ke Sofifi. Nah, sehingga sementara ini saya lihat pemuda remaja masjid ini yang tadi saya katakan bahwa ada, cuma hanya keaktifannya belum begitu lengkap karena bimbingannya ini saya kira itu. Sehingga mereka juga artinya memang ada, cuma mereka menunggu bimbingan ini perintah ya. Biasa kan begitu, kalau tidak perintah ya mereka anggap ya tidak ada begitu, selaku program apa ya tidak ada. Nah, ini yang kewalahannya di situ. Jadi saya kira dengan adanya kunjungan Pak Kuras ini merupakan satu contoh bagi pemuda-pemudi yang ada di sini. Dengan adanya pada malam ini, barangkali esok ke sana bisa pemuda-pemudi remaja masjid bisa kunjungi kepada ketua atau sampaikan kepada ketua. Nanti saya sendiri saya tanya sebenarnya ketua ini masih Saiful Marsauli atau yang tidak, itu kira-kira begitu, sehingga bisa kita kembali untuk menyatu pemuda masjid ini untuk ke masjid untuk melaksanakan program-program termasuk pemuda masjid untuk menjalankan kita punya agama ini, Islam ini, supaya bisa semua bisa kembangkan di kita punya kelurahan ini. Saya kira itu Pak Ikal. Oke, terima kasih. Saya kutip sedikit tadi bahwa remaja masjid di sini ada, cuma butuh bimbingan. Nah, oleh karenanya ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kemudian program acara ini juga baru berjalan, Kuras namanya, kunjungan remaja masjid. Kemarin juga kami mengunjungi Remos, remaja musola Al-Ikhlas di Kayu Merah belakang Pak Imam. Di situ, kalau di situ remajanya sangat luar biasa antusiasnya karena punya bimbingan, didukung juga oleh orang tua yang ada di masjid, orang tua yang ada di kelurahan. Makanya oleh karena itu juga penting sekali Pak Imam, adanya dukungan dari para orang tua, dukungan dari kelurahan, mensupport kegiatan-kegiatan para pemuda yang ada di sini. Ini membuat mereka jadi semangat. Saya lihat ada dua yang datang tadi dari Remas Putri, ya. Boleh nanti bergabung di sini saja, berjauhan sedikit supaya bisa tertangkap kamera juga. Iya, di balik tirai sini. Ya. Program yang mereka lakukan adalah pemandian jenazah fardu kifayah Pak Imam. Ya, mungkin kalau saya sebagai ketua remaja Masjid Maluku Utara, kalau bisa memberikan sumbangsi saran ke masjid ini, mungkin setelah ini harus ada perikutan kembali Pak Imam. Anak-anak muda di sini harus rangkul lagi, dibentuk masjid, dibentuk remaja masjid yang baru saja. Karena untuk aturannya, mari Pak, maju di sini Pak. Karena aturannya Pak Imam, remaja masjid sekarang untuk skala pusat, pimpinan pusat itu sama dengan pimpinan wilayah. Kalau saya dari wilayah, dari provinsi 3 tahun.
Kalau kota 2 tahun dan kalau kelurahan 1 tahun. Itu maksudnya apa? Supaya ada pembaharuan terus. Ada pembaharuan, ada generasi-generasi baru. Ini penting sekali karena semangat kaula muda itu harus kita bangkitkan kembali. Iya. Mari maju di sini saja. Ayo. Ayo sini, maju saja di sini. Di sini, terpapa. Ya, boleh. Di situ saya termasalah. Jadi itu Pak Imam. Mungkin sebagai saran bagi saya mungkin setelah ini Pak Imam, karena kami juga punya program di RRI namanya Hazanah Pagi. Program itu supaya membangkitkan semangat kaula muda, remaja masjid terutama untuk bisa bertausiah di sana. Untuk pembinaan sudah insya Allah kami sudah siapkan. Teksnya juga sudah kami siapkan. Itu salah satu pembinaan untuk Remas Malut supaya bisa terkoordinir dengan baik remaja-remaja ini dengan adanya silaturahmi di RRI ini. Mungkin setelah ini adik-adik bisa bergabung dengan kami untuk bisa mengisi juga di situ. Ya, harus semangat ya. Semangat kaula muda ini membangkitkan warna baru di Ramadan. Kemarin kita sudah hijrah di hal yang kurang. Mungkin ibadah kita kurang, semangat kita dalam beribadah kurang. Ini di waktu ini, waktu ada Ramadan, seharusnya kita semakin semangat lagi untuk memakmurkan masjid. Terkait dengan ini juga Pak Imam mungkin disarankan ke kelurahan, Ibu Lurah atau Pak Lurah untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa bentuk lagi, untuk bisa rangkul anak-anak di pemuda. Pemuda ini bisa dirangkul untuk bisa bergabung di masjid menjadi remaja masjid Pak Imam. Oke, saya mau tanya lagi Pak Imam. Mungkin di sini yang Pak Imam lihat di masjid sini, para pemuda dan pemudi itu di waktu sholat apa saja mereka memakmurkan masjid. Mungkin 5 waktu apa saja. Mungkin waktu maghrib atau isya. Kemudian kalau yang Pak Imam lihat condongnya di waktu apa? Mereka banyak di sini. Kalau saya tidak kan banyaknya orang datang, tapi setiap waktu sebenarnya apalagi maghrib itu memang mereka ada. Artinya begitu ada salat maghrib, orang ada juga isya juga ada. Begitu. Cuma karena dengan adanya mereka punya kesempatan bahwa sudah salat begitu habis salat ya sudah pulang. Begitu. Nah, ini yang satu permasalahan. Sebenarnya kalau apa yang disampaikan Pak Ikal tadi, insya Allah mudah-mudahan kita nanti mudah-mudahan mereka juga Allah memberkati supaya mereka punya hati itu kembali kepada apa yang misalnya Tuhan sampaikan, mereka bisa dengar kan, belum bisa ikuti. Karena pemuda-pemuda ini kan tulang punggung daripada desa itu sendiri atau kelurahan itu sendiri. Mereka juga sebagai pemuda-pemuda yang bisa harapan untuk maju ke depan kan. Cuma karena itu yang saya katakan tadi bahwa menyangkut bimbingan ini yang masih, karena itu yang saya katakan tadi bahwa ketua pemuda remaja masjid ini juga karena kesibukan dengan beliau punya pekerjaan sehingga barangkali ketua sudah kurang begitu bersama dengan mereka begitu anggota-anggotanya itu, karena mungkin kesibukan beliau sehingga itu. Nah, sebenarnya kalau memang ada punya perhatian seterusnya mungkin masih ada terus ya. Begitu. Tapi menyangkut kalau salat, ya mereka juga salat. Untuk salat mereka ada maghrib juga, isya juga sekali ada, begitu kan. Termasuk pemuda-pemudi. Nah, itu. Jadi insyaallah mudah-mudahan dengan adanya ini barangkali kita kembali kerjasama dengan ketua pemuda remaja masjid supaya kita panggil mereka berkumpul untuk kita musyawarah bersama untuk menjalankan program ini. Dengan adanya Pak Hikal selaku ketua pemuda remaja masjid seprovinsi Maluku Utara ini, dengan adanya bimbingan keseluruhannya, ya ini yang kita harus itu saya kira itu barangkali itu ya. Oke Pak Imam, terima kasih banyak. Mungkin ya tadi yang disarankan Pak Imam itu sangat bagus. Jadi kalau boleh nanti Pak Imam sekedar saran dari saya juga tambahan,
Pak Imam juga nanti bilang Pak Lurah supaya Pak Lurah bantu Pak Imam juga di masjid sini untuk rangkul anak-anak muda yang ada di sini, pemuda dan pemudi, dan bentuk remaja Masjid An-Nur. Karena saya lihat sekali sangat sentral sekali tempatnya ini, di pinggir jalan, kemudian jamaah yang sholat juga banyak, dan pasti Pak Imam sangat berharap di Pak Imam di dalam hati, remaja masjid nih di sini nih, coba tompi anak-anak nih harus kembali bangkit kembali untuk semangat memakmurkan masjid. Karena tong tara minta-minta, tong tar tahu ke depan tompi orang tua, toh? Bahkan orang tua sendiri, kalau orang tua meninggal siapa yang kasih mandi? Ya. Apakah tong mengharapkan Pak Imam di masjid? Pak Imam akan bantu, tapi lebih utama itu orang sendiri yang anaknya pemuda dan pemudi ini. Oleh karena itu, mari tong bangkit lagi makmurkan masjid supaya bantu para orang tua, bantu BKM remaja masjid, karena ini sangat penting sekali. Kalau Pak Imam, yang Pak Imam tahu di sini jumlah anak muda tuh berapa banyak Pak Imam, dan orang tua berapa banyak begitu? Jiwa itu jiwa pemilihan itu 1000 lebih. Oh, banyak sekali. Hanya 1000 lebih ya. Jadi kalau pemuda-pemudi ini ya sekitar hampir 100 apa kalau kumpul semua itu banyak juga. Cuma begitulah, artinya semuanya tergantung dari kita orang punya. Nah, ini juga kelemahan bagi kita orang selaku orang tua yang mana punya bimbingan ini terhadap, sehingga mereka juga ya ini namanya anak-anak kan. Jadi kita orang tidak bisa ini karena namanya kalau tidak ada bimbingan kan begitulah. Orang punya pikiran tidak terpulang atau tidak terbalik. Ada itu karena begitu. Sehingga dengan adanya ini ya mudah-mudahan nanti kita sama-sama bimbing mereka dengan cara bagaimana sehingga bisa makmurkan pemuda di masjid ini dengan adanya perkembangan, dengan ada perkembangan kelurahan ini ya, kira begitu. Luar biasa, 1000 lebih jumlah pemuda dan pemudi yang ada di sini, luar biasa sekali. Coba 1000 lebih itu kondong ke masjid, bikin program ini Pak Imam senang, hati senang. Setiap hari Jumat diputar Jumat Mubarak, mereka dengar di RRI sana, telepon, wih semangat sekali Pak Imam juga bantu Pak Imam telepon lagi. Kalau mau tahu, Pak Imam ini paling aktif sekali di program Jumat Mubarak Remaja Masjid Maluku Utara di RRI itu. Setiap hari Jumat jam setengah 11 sampai setengah 12 pagi. Nanti bisa ikuti frekuensi 101,8 FM. Kalau untuk dengarkan lewat online, lewat radio tuh download aplikasi RRI Playgo di Play Store. Kemudian itu di situ ada seluruh provinsi di Indonesia, dalam luar negeri bisa dengar di situ, pilih P1 cari Pro 1 RRI Ternate. Semoga bermanfaat dan kami berharap kepada seluruh remaja masjid di Maluku Utara, karena banyak sekali pemuda-pemudi ini banyak sekali, cuma untuk mengkoordinir mereka, menyemangati mereka itu tentunya harus ada perhatian khusus bagi kami remaja masjid yang bisa bersinergi dengan BKM-BKM yang ada di Kota Ternate lebih utama. Karena kalau tom bilang Kota Ternate ini aktif, maka semuanya akan aktif di Tidore, di Sofifi, di mana saja akan aktif. Bagaimana Pak Imam? Seperti itu. Itu mungkin harapan kita bersama ya Pak Imam. Iya. Terakhir Pak Imam, mungkin ada pesan dan kesan dari Pak Imam kepada seluruh para penyimak akun YouTube Prima DMI Malut ini, karena so banyak tuh subscribe ini Pak Imam. Mungkin harapan Pak Imam di masjid ini dan masjid-masjid yang sana, yang di luar-luar sana, di Ternate, Tidore ataupun di seluruh luar Ternate, provinsi lain, harapan Pak Imam dan berikan motivasi kepada kami semua generasi muda, apa yang ingin Pak Imam sampaikan kepada seluruh para penyimak atau penonton. Silakan Pak. Insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ikal tadi, saya juga bersyukur bahwa ini merupakan pembukaan pemikiran kita bersama-sama untuk membangun pemuda dan masjid setiap kenapa masjid-masjid lain bisa, kok kita tidak bisa. Ini tergantung bimbingan. Dan saya mohon juga dengan adanya ini
pemuda-pemuda di masjid yang ada di rumah masing-masing, dengan adanya pembicaraan atau peringatan ini, supaya tolong simpan di hati. Kalau esok kita perintah kita semua, mari kita berkumpul di masjid, kita membuka jalan baru ya, sehingga kita bisa menjadi seorang yang terbaik. Karena kita harus betul-betul mengingat bahwa setiap kita itu harus 3 hal yang kita harus simpan di hati. Menyangkut ilmu yang terbaik itu perlu kita pelajari, karena ilmu yang terbaik, kemudian juga anak yang salih ya, ini sehingga ya anak salih, kemudian juga amal jariah. Jadi nanti dengan adanya program ini mungkin nanti kita mesti pelajari, bisa mengajar mengaji juga, segala apa yang tadi bisa juga, penggalian kubur juga bisa, sampai menyangkut pemandian mayat juga bisa. Ya ini kita harus belajar semua agar supaya kita bisa tahu dengan adanya. Jangan kita cuma hanya sia-sia begitu saja, kan tidak bagus. Ya, kita harus betul-betul kita berjuang demi kepentingan umat dan kembangkan kita punya kelurahan ini supaya bisa. Kenapa masjid lain bisa, kelurahan lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Yang itu saya sampaikan ulang kali, karena menyangkut bimbingan ini perlu sekali ya, sehingga bisa berkembang. Kalau kita tidak bimbing begitu saja, berarti kita jalan masing-masing. Ini berarti tidak maju. Kalau kita sama-sama berkumpul, termasuk orang tua juga di rumah masing-masing, bimbing kita punya anak, harus perintahkan ke masjid, dan di situ ajarkan mereka. Kalau datang ke masjid, sambayan, jangan bermain, jangan berribut, ya. Begitu pemuda-pemuda yang besar-besar itu ajar yang kecil-kecil untuk ayo kemari sama-sama. Kira-kira begitu bagi kalian, sehingga bisa maju kita punya generasi muda yang ada, sehingga bisa mempelajari apa yang bisa kita belajar sesuai dengan hukum Islam ini. Saya kira itu. Terima kasih berkata. Oke, Pak Imam, orang interview tapi sebenarnya di sini itu mendapat banyak sekali ilmu dari Pak Imam, luar biasa. Kalau para penyimak dan seluruh pemuda-pemudi tahu ini Pak Imam ini termasuk Pak Imam artis. Kenapa saya bilang Pak Imam artis? Karena selalu Pak Imam penama tuh ada di mana-mana. Terdengar Pak Imam ngade, Pak Imam ngade, Pak Imam ngade, Pak Imam ngade. Jadi harus orang mari bangkit lagi, makmurkan Masjid An-Nur lagi. Kalau ada mungkin sepatah dua kata yang khilaf diucapkan oleh orang tua kita, itu anggap sebagai nasihat. Jangan disimpan di hati. Jangan jadikan ini sebagai dendam, tak boleh. Ini orang tua yang menasihati kita untuk kita punya kebaikan. Kalau kita ikuti arahan orang tua, kemudian kita juga semangat dalam beramal memakmurkan masjid, nanti pasti Masjid An-Nur ini akan menjadi masjid sentral para pemuda-pemudi remaja masjid, dan akan dikenal di seluruh penjuru kota Ternate, bukan Ternate tapi Maluku Utara, insyaallah. Itu Pak Imam harapan juga saya juga harapan seperti itu. Oke. Para penyimak, penonton program acara Kuras Kunjungan Remaja Masjid Prima DMI Maluku Utara di channel YouTube Prima DMI. Insyaallah mudah-mudahan ini kunjungan kami yang kedua di Masjid An-Nur Ngade bersama dengan Pak Imam Ngade. Orang tahu Pak Imam Ngade ini sebenarnya Pak Imam siapa namanya? Pak Haji Pak Haji Halil Jumadi ya, tapi orang banyak tahu di mana-mana Pak Imam Ngade. Jadi Pak Imam Ngade, RRI tahu Pak Imam Ngade, luar biasa. Itu Pak Kanwil Agama tuh selalu bilang Pak Imam Ngade ini luar biasa nih, Pak Imam Ngade besar bin Sehen, luar biasa. Ini jadi motivasi juga bagi imam-imam yang lain lagi. Kalau bisa dengarkan Jumat Mubarak tuh setiap hari Jumat Oke, para penyimak akun YouTube Prima DMI Maluku Utara, mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi wasilah bagi kita dan menjadi penyemangat bagi seluruh kaum muda-mudi remaja masjid di seluruh provinsi Maluku Utara dan di dalam dan luar negeri. Insyaallah mudah-mudahan menyemangati kita semua dan
Jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe channel YouTube Prima DMI Malut. Jangan lupa, cewek-cewek yang ada sini, yang para pendengar, nanti buka akun YouTube Prima DMI Malut, nanti lihat semua di karya-karya pemuda-pemudi Maluku Utara yang bertausiah. Kemudian siaran kami yang kedua ini di Masjid An-Nur. Insyaallah kami akan berjalan di Ternate Selatan ini dalam minggu ini. Minggu depan kami akan ke Ternate Tengah, dan minggu depan lagi kami akan ke Ternate Utara, mengunjungi setiap kelurahan dan setiap tempat, mau di masjid atau di luar masjid ada anak muda kami pergi. Mau dapat undang lentara undang tetap kami datang, karena niat kami adalah lillahi ta'ala, dakwah ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Arif, mudah-mudahan Pak Arif pesan ini di RRI bahwa kami Remas Malut harus datangi di setiap kelurahan-kelurahan yang ada. Jangan cuma di RRI, jangan cuma berkecimpung di kota. Ini telah kami lakukan, dan kami mohon doa kepada bapak-bapak yang ada di sini dan teman-teman supaya istiqomah untuk terus membina umat. Kalau Pak Imam mau ajak saya untuk nanti pembentukan Remas di sini, tak apa-apa. Nanti saya hadir untuk dorang pembentukan di sini. Insyaallah Pak Imam, saya siap kapan saja waktunya, saya akan siap demi anak muda, supaya anak muda sini bisa bangkit kembali Pak Imam. Oke. Terus saksikan program acara Kuras Kunjungan Remaja Masjid, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.